Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, pada video kali ini video santai sahabat-sahabat ya. Santai sambil ngaliwat silaturahmi. Silaturahmi atau kongko atau nongkrong-nongkrong itu alangkah bagusnya kalau kita berbicara seputaran tentang agama yang pastinya tidak terlepas daripada bagaimana meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya duduk-duduk kita bersama atau nongkrong-nongkrong kita bersama ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Nah, ada beberapa hal yang saya pertanyakan kepada Ustadz. Saya mau nanya nih, Tat, kenapa belajar Al-Quran itu sangat penting gitu? Bisa dijelaskan, Tat? Kenapa belajar Al-Quran? Belajar Al-Quran itu sangat penting. Pentingnya belajar Al-Quran. Bagi siapa ini teh? Ya, bagi kita umat Islam. Sebagai umat Islam. Kadang banyak fenomena di lapangan nih Ustadz ya. Terkadang maaf cakap, ada orang bahkan udah lansia, bahkan udah umur 50 tahun ke atas belum bisa baca Quran. Padahal untuk ayat-ayat salat itu sebenarnya itu Quran juga, ayat-ayat salat itu dia hafal. Tapi untuk Quran kadang-kadang dia apa karena suaranya itu pecah atau bagaimana. Tapi kita lihat di mana-mana itu banyak orang itu maaf cakap masih buta huruf tentang Al-Quran, tentang Al-Quran. Nah, yang saya pertanyakan ini terkadang kan di masa-masa orang yang lagi udah tua itu ada rasa kecintaannya terhadap belajar Al-Quran. Nah, menurut hemat saya alangkah baiknya itu kecintaan belajar Al-Quran itu harusnya jangan di masa tua, masa kecil. Nah, harusnya kan begitu Pak Ustadz ya. Nah, makanya pertanyaan saya malam ini kenapa Al-Quran itu sangat penting gitu dipelajari begitu. Monggo Ustadz penjelasannya. Ngopi dulu dong, Tat. Sambil ngerokok juga apa? Ngerokok ya. Kenapa Al-Quran itu sangat penting ya bagi kita dipelajari ya, harus dipelajari. Karena yang menjadi pokok atau yang menjadi dasar dalam agama Islam itu yang diawali dengan Al-Quran, yang kedua hadis, ketiga ijma dan qiyas. Nah, ini untuk dasar awal dalam beragama Islam, untuk menjadikan patokan, untuk menjadikan acuan. Nah, makanya sangat penting sekali belajar Al-Quran itu, karena dalam Al-Quran ini atau manajemennya atau tata cara hidup atau apa ya, di sana itu berbagai macam teori, berbagai macam cerita, kisah dan sejarah dan berbagai macam hukum dibahas di sana di Al-Quran. Maka kenapa sangat penting sekali gitu kan. Jadi untuk awal modal dasar kita menjalani kehidupan dalam kehidupan ini gitu kan, karena kita ini hidup ini kan hanya sementara. Nah, yang tadinya tiada kemudian kita ada karena dilahirkan orang tua, kemudian bekal untuk pulang, ini diceritakan di Al-Quran gitu kan. Perjalanan hidup ini yang harus kita lakukan ini, nah diceritakan di Al-Quran ada gitu. Sebagaimana sabda Nabi juga menjelaskan bahwa dalam entar suatu nanti atau pas kita meninggal itu. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi ngerokok. Iya. Pas kita meninggal itu, Al-Quran itu yang akan menjadi syafaat bagi kita, yang akan menjadi penolong bagi kita. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an ashabi. Bacalah Al-Quran.
niscaya bacaan Al-Quran itu akan datang di hari kiamat, memberi syafaat bagi orang yang membacanya, akan menolong. Ini ya, walaupun nggak kita membaca nih, dari bayangin satu huruf Al-Quran berpahalanya luar biasa. Satu huruf, Satu huruf ya. satu huruf. Luar biasa. Ini dibacanya dan didengarkan, mendengarnya dapat pahala. Mendengarkan dapat pahala. Dapat pahala. Masya Allah. Apalagi membaca. Nah, apalagi kita mengamalkannya, makanya kita sangat penting mempelajarinya. Gitu. Karena bagaimanapun apa ya, pokok dalam kehidupan kita ini ya ini dasarnya, dasar dalam agama Islam itu adanya di Al-Qur'an. Karena dulu ada kan ada kitab Zabur, Injil, Taurat, kan? Nah, Al-Qur'an ini penyempurna dari agama-agama yang terdahulu. Gitu. Begitu, Pak. Berarti Boleh menambahkan itu, saya mau nanya. Boleh. Coba secara apa namanya? Secara spesifik nih. Pentingnya kita bisa baca Quran tadi apa ya? Katanya ya, pentingnya belajar Al-Quran. Quran itu untuk apa yang paling mendasar, yang paling intisarinya lah, sebagai pedoman atau apalah gitu. Iya, sebagai pegangan hidup, yang pedoman, jadi acuan atau pokok dasar lah untuk dalam intisarinya itu tetap untuk ingat kepada Allah. Gitu. Karena ini wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Itu sebenarnya ini anugerah atau wahyu yang paling luar biasa ini adalah Al-Quran. Gitu. Semakin kita cinta kepada Al-Quran, berarti kita mencintai apa yang disampaikan oleh Allah. Jadi istilahnya Al-Quran ini kayak semacam surat lah untuk kehidupan kita. Sebagai tuntunan apa sebagai apa namanya pedoman ya? Ya sama, tuntunan, pedoman. Kehidupan beramalnya kepada Allah dan beramalnya kepada sosial. Jadi ibadah itu ada dua, hablum minallah, hablum minannas. Ini di Al-Quran dibahas secara mendetil bagaimana hablum minallah, bagaimana hablum minannas. Nah itu kan secara global ya, di dalam Al-Quran diperinci kembali gitu kan. Pokoknya tentang kehidupan kita ini diatur dalam Al-Quran. Cuman kalau Al-Quran ini kan harus diterjemahkan, harus ditafsirkan gitu. Jadi mempelajarinya itu sangat penting sekali. Sebelum kita tahu artinya, pelan-pelan lah, namanya juga belajar ya. Jadi kita minimal tahu dulu hurufnya, huruf hijaiyahnya, baru ke tajwidnya, tata cara baca Al-Qur'annya gimana. Baru mempelajari apa itu teh istilahnya mah tafsirannya. Kan berbagai, kalau arti itu tidak selalu sama dengan tafsiran. Jadi beda. Tafsiran itu orang yang menafsirkan Al-Quran itu persyaratannya harus bisa nahu, sorof, ma'ani, bayan, gitu, balago, tata cara bahasa Arabnya, gitu. Jadi sangat panjang sekali untuk menafsirkan Al-Quran ini, itunya keilmuannya panjang. Kalau nggak salah 11 fan keilmuan yang harus dikuasai baru bisa kita menafsirkan. Itu termasuk asbabun nuzul nggak? Asbabun nuzulnya harus tahu, harus nuzulnya harus tahu. Pokoknya selain asbabun nuzul juga tentang keilmuan untuk menyopang atau untuk mendukung menafsirkan Al-Quran itu diantaranya ada kurang lebih 11 fan keilmuan yang harus dikuasai baru bisa kita menafsirkan. Nah makanya Al-Quran ini sama Nabi dibantu dengan namanya hadis. Ya, jadi dari Quran ini sama Nabi dibantu dengan hadis gitu, diterjemahkan dengan hadis. Kemudian selain hadis juga ada ulama-ulama kesini kan diterjemahkan kembali dengan kitab-kitab yang kita kenal. Ada kitab karangan Imam Syafi'i, karangan Imam Hambali, mana Hanafi, Maliki. Nah itu kan untuk tata cara bagaimana ibadah yang baik,
hablum minallah hablum minnas yang baik ada gitu. Di sana diterangkan juga. Itu masalah pentingnya ya, sangat penting sekali. Sangat penting bagi kita semua ya. Berarti kalau misalnya nih, misalnya ini misal doang nih, Iya. misalnya ada mualaf, Betul. bisa ada mualaf, misal nih ada mualaf, baru mualaf hari ini dia mualaf, dia itu untuk pertama dia itu belajar apa? Quran apa belajar salat? Apa belajar wudhu dulu? Belajar yang mendukung dia untuk sholat dulu. Sambil dia sholat, kan sholat itu tiap hari ya. Iya. Setiap hari itu sehari itu 5 kali sholat. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Yang wajibnya ini, yang wajib nih. Makanya pelajaran awal untuk yang mu'alaf itu dari tata cara toharoh. Toharoh yang itu apa? Bersuci. Toharoh bersuci. Bersuci. Nah, diantaranya saling bersuci itu diantaranya wudhu. Wudhu itu bersuci itu wudhu ya. Nah, kalau di hadis itu taharoh yang diawali itu ada 5. Ada 5. Yang pertama disunat. Sunat dulu ya. Oh iya benar-benar sunat dulu tadi ya. Itu sunahnya ya. Iya. Habis sunat yang kedua itu memotong kuku. Memotong kuku sunah. Yang ketiga sunahnya itu memotong bulu kemaluan ya. Nah, itu ada hadisnya jelas. Kemudian yang keempat itu menyabut apa? Bulu ketek. Nah, itu yang sederhana lah. Itu ada hadisnya disunahkan. Pak, ngopi Pak sini, Pak. Hah? Ini Pak. Di sini ngopi. Ayo sambil ngopi, Pak. Slow baik. Slow sini. Kopi Pak. Alhamdulillah. Ada yang ngasih kopi. Ada Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Biasa. Ini lagi kongko ini ada tamu. Iya Pak. Oh iya sendok ya, ngapain di situ ya? Dibawa pulang ya. Ini ada roti kue. Bang Sugeng korek mana Bang? Sudah. Nah, ayo apalagi lanjut. Bakar dulu dong. Bakar dulu ya. Kita kan bebas kita mah. Berarti kalau mualaf itu pertama-tama itu tadi potong dulu ya. Nah, sunnah dulu ya. Karena Iya, benar. karena itu menghalangi dalam proses bersuci. Kalau belum dipotong, itu kan dalam kemaluannya ada kucupnya tuh ujungnya. Kalau pipis itu tidak bersih, kurang bersih, makanya harus dipotong. Gitu, dipotong dulu kemaluannya, dibersihin dulu. Maksudnya kocopnya disunat. Nah, iya ya begitu. Udah. Jadi potong kuku, habis itu potong kuku tadi ya. Nah, itu sunah. Kalau potong kuku itu seminggu sekali lah. Seminggu sekali hari Jumat lah. Berarti kalau yang mualaf nih ya, setelah dia sunat terus selanjutnya dia itu untuk ilmu yang pertama dipelajari sama dia itu berarti toharoh bersuci. Karena yang paling awal dilakukan itu kan dalam rukun Islam, masuk agama Islam itu kan yang pertama itu syahadat. Dia udah bersyahadat, kemudian yang kedua adalah sholat kan. Udah sholat dia puasa kan. Iya, Sholat, puasa, zakat, munggah haji. Nah, itu Bang Eji. Nah, ini yang sholat ini yang dilakukan tiap hari. Nah, setelah toharoh udah bisa sholat sambil berjalan, sholat jalan gitu kan. Nah, ntar dia bulan puasa, belajar puasa gitu kan. Membayar zakat, kemudian kalau udah mampu berangkat haji atau umroh untuk yang sunahnya umroh kalau belum mampu haji itu Rata-rata mualaf itu sudah belajar dulu. Iya. Baru masuk. Oh gitu ya, siap. Rata-rata. Iya. Pada umumnya gitu. Dia belajar dulu. Baru masuk. Muasain. Baru masuk. Kebanyakan pada umumnya. Siap. Jadi ini Ustaz ya,
terkait pentingnya belajar Al-Quran ini. Ada beberapa pertanyaan dari saya. Iya, iya. Mana Pak? Kemana? Siap, siap, siap. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Yang salah satunya ialah tahapan belajar. Misalnya gini, ibaratnya saya ini memang awam di Al-Quran. Kayak awam banget, nggak ngerti dah gitu. Tapi salat saya bisa, tapi untuk baca Quran saya nggak ngerti, belum pernah belajar apa namanya Iqra, Secara mendetail gitu. belum pernah belajar, pokoknya nggak ngerti, dah awam. Apa langkah-langkah yang harus saya kerjakan untuk agar saya bisa belajar Al-Quran itu ya nanti kelak seperti orang-orang yang mengerti Al-Quran. Langkah awal. Langkah awal. Yang pertama ada niat dan keinginan pengen bisa. Niat, udah dalam hati udah ada niat, keinginan, baru tumbuhkanlah cinta. Nah, itu. Niat dulu kan Niat ya? dulu. Dalam hati udah ada niat, keinginan, itikad, pengen bisa, tumbuhkan rasa cinta. Setelah rasa cinta, baru kita hilangkan rasa malu untuk belajar. Semangat, malu, tidak istilahnya mah kalau ada malu sama orang, udah mentok lagi belajarnya. Nah, itu. Nah, Ini tantangan bagi orang-orang yang udah dilanjut usia, udah dewasa, malu sama orang. Nah, itu hilangin rasa malunya. Nah, ini terkait tentang menghilangkan rasa malu, ya, menghilangkan rasa malu ya, dalam belajar Al-Quran. Iya. Itu ada nggak teknik-tekniknya agar ibarat saya nih mau belajar, usia udah lanjut, kadang pas lagi belajar dilihatin bocah-bocah, kan malu ya. Maksudnya bagaimana tekniknya agar saya ini tetap semangat dan rasa malu ini nggak ada, sedikit-sedikit hilang gitu. Ada nggak teknik-tekniknya? Ya gini, ini kita beracuan kepada hadis Nabi aja. Ya. Beracuan kepada hadis Nabi bahwasanya kita ini tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan orang tua, dari buaya sampai masuk liang lahat, artinya sampai meninggal. Itu kan udah sebuah kewajiban. Tolabul ilmi ini kita tanamkan dalam diri kita ini, mencari ilmu itu adalah kewajiban kita. Jadi kewajiban kita ini selain sholat, puasa, zakat, munggah haji gitu kan, itu mencari ilmu itu yang paling utama. Karena barang siapa yang malu bertanya akan sesat di jalan. Kita malu ngaji selamanya nggak akan bisa dong. Karena mengedepankan malu. Sampai tua pun nggak bakalan bisa-bisa. Gitu. Benar. Jadi itikankan bahwa ngaji ini, belajar Al-Quran ini adalah sebuah kewajiban. Sama halnya dengan kita mencari nafkah buat anak istri kita. Kalau kita tidak cari nafkah buat anak istri kita, siapa yang mau ngempanin, siapa mau ngasih makan? Itu dolim kita, mendolimi anak istri kita. Kita pun sama, kita nggak mau cari ilmu, ya, cari pengetahuan, ya dolim ke diri sendiri lah. Mendolimi diri sendiri sama. Gitu. Kita belajar Al-Quran, terus manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari apa? Yang pertama, intinya kalau kita udah belajar Al-Quran, itu pelan-pelan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kan. Ya. Nah, untuk apa itu teh namanya itu pelajaran atau keterangan-keterangan atau namanya hukum-hukum dalam Al-Quran itu bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari itu istilahnya bahasanya itu mengaplikasikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami ciptakan jin dan manusia terkecuali untuk beribadah kepada
Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasa sederhananya ya. Atau ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Misalkan coba itu ya. Nah, itu kan itu ya ayyuhalladzina hei orang yang beriman gitu kan. Itu kan diseru kan. Itu kan adanya dalam Quran. Jadi apa yang diperintah, apa yang disuruh, praktekkan gitu. Berarti itu Jadi hai orang-orang beriman. Kalau nggak beriman nggak hai dong. bisa. Jadi itu hanya untuk orang beriman. Itu contoh aja itu. Jadi begini, manfaatnya itu yang pertama kan bacaan Al-Quran itu dalam sholat juga ada, nah, kan? Nah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika. Itu di Quran ada. Jadi apa yang bacaan sholat, nah praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kan. Setelah itu juga manfaatnya itu kita apabila apa ya dalam meruqyah diri, nah ada dalam bacaan Al-Quran itu bisa untuk meruqyah diri, untuk membersihkan, di refresh lah. Kalau dalam komputer kita tuh harus di refresh, ada refresh. Jadi kita ini bisa di refresh dengan Al-Quran, dengan mendengarkan bisa, dengan bacaan pun bisa. Nah, yang merefresh diri kita ini yang paling sederhana aja, yaitu diantaranya itu suratul Fatihah. Yang paling penting kan suratul Fatihah. Itu kenapa paling penting? Jadi rukun yang tidak boleh ketinggalan dalam sholat itu diantaranya yaitu adalah membaca suratul Fatihah. Itu sangat penting. Nah, kemudian yang kedua, untuk merefresh atau istilahnya membersihkan diri ya. Membersihkan diri ini ada bacaan-bacaan yang diambil dari Al-Quran. Yang pertama suratul Fatihah, baca 7 kali Fatihahnya. Kemudian yang kedua pembacaan suratul Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Nah, itu suratnya pendek-pendek lah ya, itu 7 kali. Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Nah, setelah itu baru baca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Kemudian ambil tengah-tengah ayat kursi, tengah-tengah, kemudian diambil lagi akhir surah Al-Baqarah yang terakhir. Nah, itu untuk merefresh diri. Itu tuh diantaranya manfaatnya ya. Ya, kemudian yang kedua, selain untuk merefresh diri itu ada bahasanya itu untuk apabila kita apa ya, lagi suntuk, lagi apa itu kesel, lagi boring, lagi suasana tidak menentu lah, galau. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Lebih baik baca Al-Quran karena pahalanya udah jelas. Iqra'ul Qur'an Iqra'ul Qur'ana, apa bahasanya Al-Qur'annya lupa. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an itu, niscaya bacaan Al-Qur'an itu akan datang di hari kiamat, memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Lagi galau, lagi stres, nah di refresh dengan membaca Al-Quran gitu. Nah, itu yang pertama, kedua ya. Kemudian yang ketiga juga bisa gini. Jadi manfaatnya belajar Al-Quran ini, kita ini bisa ditularkan ke anak, cucu, cicit, tetangga, saudara kita. Tuh, Nabi pun udah mengasih kode. Jadi Nabi itu sangat dermawan ya, namanya surat dermawan, walaupun itu tidak dengan harta atau tidak dengan tenaga, dengan ilmu. Di antaranya ilmu Al-Quran ini bisa disampaikan ke anak cucu cicit kita. Khairukum ma ta'allamal Qur'ana wa 'allamahum. Sebaik-baik dari kalian itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya.
Bagi diri manfaat, bagi orang lain manfaat gitu. Jadi kemanfaatan belajar Al-Quran itu bisa ditularkan ke orang. Jadi kita mengajari orang lain itu udah termasuk orang-orang yang paling hasanah, yang paling baik. Khairukum bahasa Nabi ya, hadis Nabi. Khairukum ta'allamal Qur'ana wa 'allamahum. Sebaik-baik kalian itu adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Itu manfaat sekali. Jadi buat diri manfaat, buat orang-orang di sekitar kita manfaat gitu. Ya intinya untuk diri kita, selain di dunia, di akhirat kelak akan memberikan pertolongan. Katanya di kitab ada, di kitab kemudian kata orang-orang juga, masuk kubur itu gelap gulita, bisa terang benderang, itu bisa tidak sempit itu karena amal soleh kita. Ya diantaranya amal soleh itu ya membaca Al-Quran itu akan menjadi penerang dalam kubur. Itu bacaan Al-Quran itu. Jadi manfaatnya itu bukan di dunia aja, jadi sampai akhirat lah. Gitu. Ada manfaatnya. Dan Quran ini juga dia bisa memberikan syafaat ya ketika di yaumil kiamat. Iya, memberikan pertolongan. Bahkan kalau kita tahfidz, seorang hafid Al-Quran, penghafal Al-Quran ini, itu walaupun orang tua kita tidak hafid, kita hafid, itu di kelak ya hari kiamat kita akan mengasihkan mahkota luar biasa buat orang tua kita. Orang tua itu mahkota yang dari Quran itu ya. Iya. Maka kita semangat dah belajar Al-Quran. Ya. Jadi Ustaz, terkadang ada juga orang itu ya membaca Quran. Kalau masalah suaranya tuh kurang bagus, terus juga napasnya kurang kan Quran itu kan ada sebagian juga kita lihat bagus iramanya, nadanya. Ya kalau napasnya pendek, terus suaranya juga enggak terlalu bagus, itu bagaimana itu? Itu dilatih tiap hari. Insya Allah dilatih dengan metode-metode tertentu. Ya, dilatih dulu. Ada metodenya, ada tata caranya. Bagaimana untuk membaca yang baik dan benar itu kan ada ayat yang pendek, ada ayat yang panjang kan? Yang pendek misalkan nih, kalau yang pendek itu kan di sana itu ada makom-makom atau ada tempat-tempat untuk berhentian dalam membaca Al-Quran. Nah itu bisa dimanfaatkan untuk mencari nafas. Sekarang satu ayat nih pendek, kemudian ada tanda untuk pemberhentian, berhenti bisa ambil nafas. Jadi kalau panjang, kita tidak usah langsung dipanjangin semuanya. Ada caranya, jadi ada batasan-batasannya. Ntarlah kalau di session yang lain kita belajar Al-Quran dengan secara mendetail ya. Belajar Al-Quran kita awali dengan mengenal huruf. Setelah mengenal huruf kita makharijul hurufnya harus mengetahui, kemudian tata cara baca A'udzubillah, tata cara baca Bismillah, kemudian di sana kita belajar tajwid. Tajwid ini kan dimulai dengan hukum nun mati dan tanwin. Kita belajar idgham, idhar, guna, idhar, idgham, ikhfa, iqlab, kan itu hukum nun mati dan tanwin. Kemudian kita belajar guna atau musaddad gitu kan. Kita belajar madlain, kita belajar alif lam komariah, alif lam syamsiah, kita belajar namanya itu idgham bila guna, idgham ma'al guna, itu idgham idgham itu banyak. Ada idgham mutaqoribin, mutajanisen, mutamasilen itu. Kemudian ada hukum mad, ini mad sangat banyak nih. Mad asli, mad far'i, mad tabi'i, misalkan contoh itu ya kan. Ada mad silah, tawilah, mad silah, banyak lah mad ya. Kemudian ada ketemu lagi sama mad wajib, mad jaiz, kemudian mad lazim kilmi musyaqal, mad lazim harfi musyaqal, banyak lah. Pokoknya kita pelajari dengan secara mendetail di session yang berikutnya. Ya, insya Allah perlahan tapi pasti ya. Perlahan tapi pasti. Nah, kita
ditutorialkan bagaimana cara baca Al-Quran yang baik dan benar, sehingga napas kita bisa panjang, kemudian suara kita bisa halus. Kan yang menghaluskan itu ada dalam masalah dengung kan, ada dengung, ada misalkan dengung ada di ifa, ada di guna gitu, ada di idgham gitu. Itu masalah yang membaguskan suara. Insya Allah kalau udah tahu teori tentang ilmu tajwid, masalah Quran berjalan sendiri gitu, Insya Allah. Kemudian yang tadinya pendek bisa jadi panjang, itu perlu proses pelatihan. Pelatihan ya. Itu ada nggak apa namanya semacam apa makanan yang harus kita makan, atau pantangan makanan yang harus kita makan untuk melatih suara apa napas atau bagaimana kan? Ini itu untuk dunia qori, untuk dunia tilawah. Tilawah. Yang tilawah dunia qori ya itu mah ya istilahnya untuk tampil di panggung untuk acara-acara formal atau acara non formal. Nah itu baru itu harus ya menjaga masalah makanan. Tapi kalau untuk ngaji biasa murotal untuk kehidupan sehari-hari ya nggak usah, biasa aja. Tapi tetap ini kita ini prinsipnya ini kita ini punya tubuh kita ini titipan ilahi. Kita tetap dalam masalah makanan pun yang sekiranya menjadi buruk buat tubuh kita jangan dimakan gitu. Misalkan nih yang makruh kalau mampu yang makruh berhenti, jangan merokok nih kayak saya ini nih makruh kalau mampu gitu. Kemudian yang bikin kita apa itu mabok ya, ada yang bikin mabuk, ada yang bikin apa, itu kan yang merusak tubuh kita dah, kayak ganja apa heroin apa itu kan merusak. Nah itu kalau bisa itu dijaga, jangan yang haram-haram kalau bisa dihindari, yang makruh pun kalau bisa hindari, apalagi yang haram ini yang makruh pun kalau bisa makruh saya dihindari kalau apalagi yang haram begitu. Karena ini tubuh ini titipan ilahi, kita wajib melindunginya, jangan sampai tergores, merusaknya lah, apalagi dirusak dengan makanan-makanan gitu. Itu berarti mendolimi diri sendiri, apalagi yang mabokan. Ya mudah-mudahan yang mabokan sadar, yang nyabu mudah-mudahan sadar gitu lah gitu kan. Nah itu kan merusak diri, walaupun ada manfaat tapi manfaatnya tidak luar biasa. Itu efeknya itu ya di kemudian hari itu. Jadi kalau masalah makanan tidak ada pantangan, kecuali yang haram-haram dah nggak usah. Kalau yang haram mah ini yang makruh aja kalau bisa di stop kalau bisa gitu. Tapi ini luar biasa juga ya. Saya dengar teman saya ngomong, dan beliau juga agamanya non muslim. Beliau juga menceritakan kepada saya, dia bilang Quran itu luar biasa, karena dari zaman Quran itu, dari zaman Quran itu diturunkan ya, ayat per ayat ya, jadi itu ditulis di pelepah-pelepah kurma, di tulang-tulang onta, di batu-batu, jadi musaf-musaf begitu, sampai sekarang tidak berubah satupun ayatnya ya gitu ya. Udah berapa tahun, dari tahun kapan itu masa Nabi sampai sekarang tidak berubah satu ayat pun. Itu luar biasanya Quran ya, dibandingkan dengan kitab-kitab lain ya. Karena Al-Quran ini dijaga, ada penjaganya. Itu ada penjaganya, ya. Kemudian kan selain dijaga pun ya walau alam ya, siapa malaikatnya walau alam. Nah itu ada para penghafal Al-Quran. Selain para penghafal Al-Quran juga itu kan di tiap pondok-pondok kan ada yang di pondok itu khusus tentang Al-Quran, jadi asbabun nuzulnya juga kan itu dipelajari. Jadi kemurnian Al-Quran masih tetap. Bahkan bagaimana caranya biar Al-Quran tidak bisa dirubah sama orang pun ilmu-ilmunya ada gitu. Jadi kalau ada
kalimah yang dirubah bisa ketahuan sama penghafal Quran ini. sama penghafal Quran. Kemudian walaupun tidak sama penghafal Quran, sama santri-santri yang memperdalami 11 pan itu, yang tahu nahu, bayan, ma'ani, sorof, balago. Nah itu kan, itu kalau yang paham dan ngerti tentang tata cara apa itu bahasa Al-Quran itu ngerti, banyak orang yang ngerti. Makanya kan sekarang sistemnya dihafal. Makanya kalau Al-Quran itu untuk menjaganya itu biar keasliannya Al-Quran itu, generasi kita itu diusahakan penghafal Al-Quran gitu. Jadi kalau orang baca, orang nulis bisa ketahuan gitu. Jadi menjaga kemurnian keaslian Al-Quran. Jadi orang tidak bisa merubahnya, orang tidak bisa mengakal-ngakalinya, tidak bisa. Karena orang Islam ini rata-rata kebanyakan bukan rata-rata, kebanyakan penghafal Al-Quran. Teori-teorinya tuh apa yang mendukung tentang Al-Quran dipelajari gitu. Banyak lah. Oke, jadi untuk Al-Quran ini berarti kalau ada orang mau belajar Quran dan dia mau setelah dia bisa dia mengajarkan lagi kepada orangnya, itu untuk ijazahnya gimana tuh kan? Apa udah diijazahkan dari gurunya? Apa otomatis waktu dia belajar Al-Quran itu otomatis langsung dapat ijazah apa gimana tuh kan? Kan sekarang ada dua. Sekarang kan banyak kita lihat apa ijazah ya kan, minta ijazah ini, amalan ini, minta ijazah ini. Saya rasa juga Al-Quran yang 30 juz juga saya rasa juga ada juga ijazahnya gitu deh. Betul. Jadi ada dua. Ada yang belajar yang manual dan kepada ustadz-ustadz di kampung yang tidak melalui proses penjajahan ada. Yang kedua juga ada yang melalui proses penjajahan. Karena Al-Quran ini bagi orang-orang penghafal itu seharusnya yang mau jadi hafid itu harusnya cari guru yang mutakbaroh, yang silsilahnya sanadnya sampai Rasulullah, itu dijajahin. Kita aja surat Al-Fatihah, surah Al-Fatihah buat para imam masjid itu sunnahnya itu yang dijajahkan, yang sanadnya sampai ke Rasulullah, yang itu ada Al-Fatihah 7 ayat ya, Bu. Iya, itu baru surah Fatihah. Kita aja diijajahin gitu. Karena itu ada sanadnya. Jadi sanadnya itu yang mutakbaroh. Cari sanad yang mutakbaroh. Mutakbaroh ini gimana? Mutakbaroh ini maksudnya itu sanadnya menyambung sampai Rasulullah. Rasulullah gitu. Itu ada sanadnya. Jadi silsilahnya nyambung. Itu baru minta ijazah kepada beliau-beliau yang udah mendapatkan ijazah Al-Quran. Banyak pondok-pondok pesantren yang sanadnya mutakbaroh sampai ke Rasulullah. Tuh. Jadi silsilahnya nyampe. Ada banyak kalau di pondok-pondok pesantren. Makanya sangat penting sekali bagi teman-teman kita yang mau belajar Al-Quran, selain belajar Al-Quran manual, apabila ada kiai atau ustadz atau ulama yang punya sanad tentang ke-Al-Quranan, minta itu biar nyampe, minta sanad. Nah, maksudnya gini nih, Ta. Karena ini ada seseorang nih, kita tahu nih, wah Pak Kiai ini dia punya sanad Al-Quran. Sedangkan kita nggak nyantri sama dia nih, ya kan? Ya. Kita nggak nyantri sama Pak Kiai itu. Berarti itu datang sebuah majelis, tiba-tiba kita ada di situ dan kita bukan santri dia, tapi kita hadir di majelis itu, ikutin ceramahnya dia. Tiba-tiba kita samperin, kita datangin Pak Kiai itu, kita minta ijazah Surat Al-Fatihah misalkan. Al-Fatihah itu bisa nggak? Bisa. Ngomongnya gimana kita, Tat? Cara ngomongnya gitu biar nggak kabur juga ya. Ini Pak Kiai, Pak Ustadz, mohon izin. Saya tiap hari sholat.
Rukun sholat diantaranya itu membaca suratul Fatihah. Sedangkan suratul Fatihah kita ini tidak ada sanadnya. Saya belajar dari kecil dari ustadz-ustadz kampung, belum sempat mencari guru yang sanadnya sampai Rasulullah. Minta ijazah suratul Fatihah untuk melengkapi atau untuk menyempurnakan ya sholat kita. Itu kan suratul Fatihah itu sangat penting dalam dalam apa itu dalam sholat, dalam sholat. Ya, soalnya dia diulang-ulang terus ya, diulang-ulang terus ya. Jadi pertemuan pada malam hari ini, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi. Alhamdulillah. Kita berusaha tiap hari kalau bisa silaturahmi ke siapapun. Di hadis diterangkan begini kan, hadis Nabi menjelaskan bersilaturahmilah kepada orang-orang yang belum datang ke kita atau belum silaturahmi. Yang kedua, bahasa Nabi itu kasihlah hadiah ke orang-orang yang belum pernah mengasih hadiah. Dua poin tuh. Itu riwayatnya hadis Muslim. Jadi kita ini sebagai orang Muslim gemarlah bersilaturahmi atau gemarlah berkumpul riung bersama-sama orang-orang dalam majelis taklim, majelis zikir, majelis ilmu. Nah, itu kan ajang silaturahmi, majelis dakwah gitu kan. Itu momen-momen itu jadikanlah untuk bersilaturahmi. Silaturahmi ini diantaranya itu yang pertama memanjangkan umur kita, yang kedua mempererat persaudaraan, yang ketiga juga kita memperbanyak rezeki. Rezekinya dari mana? Banyak link, banyak teman, banyak rekan. Jadi kalau banyak teman, banyak rekan, otomatis job atau apa itu istilah usaha kita bisa terbuka, pemikiran kita bisa terbuka, wawasan kita bisa luas, karena saling ada back to back ya, antara sesama muslim, sesama sahabat, saling silaturahmi itu ada saling masukan. Ini juga sama, dalam silaturahmi ini kita bukan menggurui, mohon maaf, kita hanya sharing ya. Kita bagi teman-teman juga yang pemirsa channel silaturahmi ini ajang silaturahmi ya, anggap aja ajang silaturahmi ya. Jadi kita tidak menggurui, ini hanya sharing. Yang baiknya ambil, yang bisa bermanfaat ambil, kalau yang kurang bermanfaatnya ya diabaikan aja. Yang sekira-kiranya menjadi ilmu, mudah-mudahan bisa bermanfaat, karena khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling banyak bermanfaat bagi orang lain. Gitu intinya ya. Jadi kalau sering bersilaturahmi itu banyak wawasan lah, pengetahuan. Nah, kemudian kita closing aja ya, closing. Kita tutup ya. Mudah-mudahan para pemirsa, para sahabat-sahabat semua dimanapun berada, semuanya pada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Semoga dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, diberikan putra-putri yang soleh dan soleha, kemudian bisnisnya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang menjadi cita-cita dan tujuannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian kelak nanti ya mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi karena kita cinta, dan karena kita istilahnya demen dalam silaturahmi, karena silaturahmi ini menjalankan hadis Nabi itu, makana yuminu billahi wal yaumil akhir wal yukrim jaroh doifahu apa jaroh, lupa saya namanya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah para tamunya. Berarti kan kita ini
yang tamu yang datang harus muliakan kan. Barang siapa man salaka thoriqan, bahasa gini ya, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman syahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan kepada jalannya istilahnya majelis-majelis ilmu, majelis doa, ya jalannya Allah yang diridhoi oleh Allah, maka dia lagi membuka jalan untuk masuk surga. Hadisnya begitu kan. Jadi kita itu berangkat ke pengajian, berangkat ke majelis ilmu, majelis zikir, berangkat untuk silaturahmi, itu seolah-olah kita untuk berjalan untuk menuju surga. Itu hadis Nabi jelas itu. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Gitu. Barang siapa yang berjalan untuk menujunya ke majelis-majelis doa, majelis ilmu, majelis silaturahmi, itu dengan kita membuka jalan untuk jalan ke surga, menuju ke surga gitu. Ya gitu kali ya. Iya, Ya. udah ya. Ya, kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan suratul Nasr. Jadi Nasr ya, Nasr itu wal asri. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil azim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.